An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla a'dattu li ibadiyas solihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Misdaqu dzalika fi kitabillahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman yang artinya, Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang solihin apa-apa yang belum pernah mata memandang, belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah terlintas di hati seseorang. Membenarkan hal itu dalam kitab Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Tiada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang solihin. Kriteria hamba yang solihin ini yang bagaimana, Ustaz? Yang soleh dan muslih. Soleh itu takwa kepada Allah, ya. Muslih itu ya hubungannya takwa secara sosial. Jadi ada yang takwa vertikal, takwa kepada Allah, dan juga takwa secara sosial. Di dalam Al-Quran juga disebutkan begitu. Orang yang bertakwa itu tidak hanya orang yang baik hubungannya dengan Allah saja, namun orang yang bertakwa selain hubungannya dengan Allah baik, hubungan sosialnya juga baik. Selain itu, soleh itu ini kumpulan sifat. Kan baik itu kan ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Lah soleh kumpulan dari itu semua ya. Mohon izin ya. Jadi ada thayyib satu, kemudian di bawahnya ini ada khair, kemudian di bawahnya ada ma'ruf, kemudian ada ihsan, nah ini soleh. Ini kriteria soleh itu thayyib, juga khair, juga ma'ruf, juga ihsan. 4 sifat baik ini ngumpul jadi satu pada diri orang yang soleh. Thayyib itu baik, zahiron wa batinan. Kemudian khair itu baik yang masih berupa sifat. Jujur itu khair, kejujuran itu sikap. Ma'ruf, ma'ruf itu baik dalam arti sikap. Kalau khair itu masih sifat, maka jujur, khair, kejujuran itu ma'ruf. Orang yang memilih jujur berarti dia bersikap ma'ruf. Kemudian ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan
kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah Maha melihatmu. Jadi dimanapun dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu baik dalam arti ihsan. Nah, keempat sifat baik ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, itu ngumpul jadi satu pada diri seorang yang soleh. Orang soleh itu orang yang juga thayyib lahir batinnya, juga orang yang khair, suka dengan sifat kebaikan. Terus kemudian juga ma'ruf, memilih untuk bersikap baik. Terus kemudian orang soleh itu di mana tempat selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, maka yang ada semua perintah Allah berusaha semaksimalnya untuk dikerjakan. Larangan Allah semaksimalnya ditinggalkan. Itu orang yang soleh, karena punya ihsan, keyakinan selalu diawasi oleh Allah. Maka orang soleh itu sulit berbuat maksiat, sabar betul untuk meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Maka balasan dari Allah luar biasa, buah dari kesabarannya meninggalkan maksiat. Disiapkan oleh Allah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Karena ketika di dunia mereka ini sabar betul menahan hawa nafsunya, tidak mudah-mudah untuk bermaksiat. Selain itu, solih di situ tentu orang yang hubungannya dengan Allah baik, hubungan sosialnya juga baik. Karena kita orang Islam itu selain berkewajiban menjadi solih, juga harus menjadi muslih. Kalau soleh itu ya, di Quran surat Al-Baqarah itu ya, ayat-ayat awal itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang beriman pada yang gaib, mendirikan sholat. Nah ini kan hablum minallah. Jadi takwa secara vertikal ini hablum minallah. Apa cukup hanya punya hubungan baik dengan Allah saja orang yang bertakwa itu? Tidak cukup. Harus ada takwa sosial juga. Coba diingat kembali, takwa sosial itu Ali Imran 133, 134 itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, 134-nya mencirikan orang yang bertakwa secara sosial. Itu muslih namanya. Mari diingat. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu,
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa itu orang yang bertakwa? 134-nya kita tidak menemukan alladzina yuqimunas shalah atau seterusnya. Tetapi lihat 134, siapa itu orang yang bertakwa? Terus yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. nah, itu infak pertama, orang yang punya jiwa penolong baik di waktu lapang maupun sempit. Meski di waktu sempit, dia terus berusaha untuk menolong orang yang lebih membutuhkan. Jadi punya jiwa penolong, jiwa pemberi. Terus yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan amarah. Marah pada orang lain, tetapi dia tahan, tidak dia lampiaskan. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain pada dirinya. Tidak punya jiwa yang pendendam, tetapi pemaaf. Nah, ini semua kan sosial. Hablum minanas, infak ya, jiwa penolong, kemudian menahan amarah. Ketika marah dalam muamalah yaumiyah, hubungan pergaulan sehari-hari dengan sesama, mungkin ada yang membuat dirinya marah, tetapi tidak dia lampiaskan, dia tahan amarahnya karena dorongan iman dalam hati. Kemudian kalau ada orang yang ngeladai, nyalai dirinya, mudah sekali untuk memaafkan, melupakan kesalahan orang lain itu mudah sekali. Ini kan semuanya sosial. Di 134-nya kita tidak temukan alladzina yuqimunas shalah, kita tidak temukan itu. Atau orang yang mendirikan sholat atau orang yang puasa Ramadan, itu kan kita tidak temukan di sini. Atau orang yang berhaji. Tapi 134 ini Allah sebutkan ciri-ciri sosial. Kan kita kenal ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama, yaitu sosial. Maka selain soleh juga harus muslih. Takwa vertikal, takwa horizontal. Takwa hubungannya dengan Allah, takwa hubungannya dengan sesama, yaitu sosial. Dan kalau kita baik secara sosial, ternyata itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senantiasa mencintai hambanya yang berbuat ihsan. Terus? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. 135 kembali disebutkan takwa, hubungan baik dengan Allah. Kalau kita sadar telah berbuat dosa, maka orang soleh itu cepat bertobat, tidak nunggu-nunggu.